Dalam akhir surat Luqman Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah, maksudnya milik Allah lah, ilmu mengenai sa'ah. Coba, apa arti sa'ah? Hari kiamat. Tapi secara harfiah sa'ah itu berarti time, waktu. Ilmu tentang waktu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini di sisi Allah, hanya orang-orang yang ruhaninya hidup di sisi Allah bisa mengetahuinya. Maka kita sudah dapat pastikan yang ruhaninya hidup di sisi Allah pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa para syuhada mereka tidaklah mati, bal ahya'un 'inda rabbihim. Ini kata inda di sisi. Ini penting sekali. Kenapa ada para wali, para kiai yang kalbunya, ruhnya hidup di sisi Allah? Dia kadang menceritakan hal-hal yang tidak terbayang oleh kita. Kenapa? Karena ruhnya inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Hatta mereka masih hidup di dunia, itu Allah izinkan memutalaah, tapi dengan izin Allah. Karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi, para wali, para ulama tidak tahu alam gaib kecuali diberitahu. Ini rumus. Hatta Nabi tidak tahu alam gaib kecuali diberitahu. Kalau kita diberitahu nggak? Ada kita yang diberitahu, ada yang tidak. Dalam suatu majelis, kata Sayyidina Huzaifah, riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih di Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Ini Imam Abu Dawud ini imam ketiga dalam starata hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Beliau ini menerangkan bahwa Sayyidina Abu Huzaifah yang bergelar sir Rasulullah, menjaga sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Nabi berdiri di hadapan kami, bersama kami. Kalau diriwayat Abdullah bin Umar duduk bersama kami. Berarti ada dua versi, dua waktu yang berlainan. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fahaddasa, Nabi menceritakan apa yang terjadi setelah beliau wafat ini sampai akhir zaman. Panjang itu Pak. Panjang itu lebih dari 1 hari. Di riwayat Imam Bukhari kita menemukan bahwa Nabi SAW berdiri ba'da subuh, berhentinya zuhur, ba'da zuhur lanjut lagi sampai asar, ba'da asar lanjut lagi sampai maghrib, ba'da maghrib lanjut isya, terus sampai besok. Enggak tidur mereka malam hari. Nabi menurunkan ilmu tentang akhir zaman. Maka ilmu akhir zaman itu salah satu cabang ilmu terpenting di zaman ini. Ini salah satu pilar ahli sunnah. Dulu saya berhenti di bab Islam Imam Ihsan. Ternyata di hadis Imam Muslim, Nabi ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus orang itu bertanya lagi, yaitu Sayyidina Jibril, akhbirni an amaratiha, kabarkan aku mengenai amarat. Apa arti amarat? Alamat. Wah, panas sekali. Lalu Nabi kabarkan. Berarti ilmu yang diturunkan Nabi bukan ilmu mengenai kapan kiamat, rumus, tapi ilmu yang diturunkan Nabi mengenai tanda-tanda kiamat. Ya, lupa. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Supaya Allah membuka hati kalbu kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. Ya Allah. Maka kita tambahkan pilar ahlu sunnah ini, salah satunya mengetahui akhir zaman. Nah, akhir zaman ini kita pecah jadi dua ilmu.
Pertama mengenai pergerakan menyambut akhir zaman. Yang kedua al-khilafah, kekhalifahan di akhir zaman. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan semua masuk ke dalam alam muhasabah kita. Dalam hadis Nabi beliau bersabda, "Summa yakunu khilafah ala minhajin nubuwah." Lalu nanti akan muncul kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj itu metodologi atau jalan. Nabi itu bagaimana cara beliau menggali ilmu, bukan belajar di kampus, bukan belajar di pesantren, tapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar lewat mimpi, tapi dalam keadaan jaga pun Allah bimbing. Satu kali datanglah Abu Darda kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Abu Darda? Wahai Rasulullah, mata tadri annaka nabi? Kapan engkau tahu bahwa engkau ini nabi? Wali bisa digituin nggak Pak? Bisa. Apa jawaban Nabi? Nih coba lihat. Nabi itu sudah kenal dengan dirinya di saat orang-orang, anak-anak masih main. Apa kata beliau? Aku tahu bahwa aku seorang nabi. Sadar penuh. Di saat kami sedang bermain-main, kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Tidak disebutkan dalam hadis itu. Tiba-tiba turun ada makhluk bersayap 2 orang dari langit. Yang satu bertanya kepada yang kedua, "Hei, emang itu orangnya?" Huwa kalau bahasa Arabnya. Huwa. Kata yang satu lagi, "Naam, huwa." Dia orangnya. Ya udah, langsung yang pertama terbang menangkap Nabi, lalu Nabi kemudian dia pangku dibelah dari sini sampai ke dadanya. Waktu itu Nabi sedang bermain dengan seorang anak. Anak itu adalah putra daripada ibu susunya, Halimah Sa'diyah. Itu beliau masih ingat. Apa kata anak ini, anak Halimah? Dia lari ke rumah. Ibunda, ayahanda, ya abati, ya amati. Qutila Muhammadun. Ya, Muhammad terbunuh. Orang bunuh Muhammad. Kenapa dia menyaksikan dada Nabi Muhammad ini? Tiflah. Ketika ayahanda dari anak ini dan ibundanya datang, Nabi Muhammad udah main pasir lagi Pak. Main-main lagi. Anak kecil gimana? Anak kecil biasa kan, anak kecil main pasir, main guling-guling. Suka-suka Nabi lah. Di saat itu anak-anak masih anak-anak, bahkan orang tua pun tidak sadar mereka ini siapa. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah sadar bahwa dia seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau diangkat jadi Nabi bukan umur 25, tapi sudah sebelum lahir sudah diangkat Pak. Ya. Ini bagian ilmu akhir zaman. Nabi mengatakan di akhir zaman nanti yang akan jadi khalifah itu siapa? Orang yang ismuhu yuwadi usmi, yang namanya berkesesuaian dengan namaku. Nama dalam bahasa Arab, ismun, beda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia udah nama aja, Ustadz Alnof, wah gitu aja kan. Yang ngasih siapa? Orang tuanya. Bisa telat nggak orang ngasih nama anak? Ya, berarti ada masa anak itu nggak punya nama, ada kan? Nama jasad itu Pak. Ada nggak orang yang ganti nama? Ada. Mungkin bapak-bapak ini dulu karena zaman-zaman SD dulu belum jelas untuk capilnya, bisa 3 kali ganti nama. Sebelum masuk SD namanya apa, pertengahan SD namanya apa, akhir namanya berubah lagi. Karena sudah jadi nama ijazah nggak bisa berubah, bisa 3 kali ganti nama, benar ya? Yang dimaksud nama di situ dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri Pak. Bajuri ini ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri. Kita punya sanad ke beliau terpendek, itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Aquri. Al-Aquri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. Apa kata Imam Al-Bajuri? Ism itu maknanya tanda
al-alam awil wasl wal-sumu al-ulum, tanda-tanda dan ketinggian ilmu ataupun derajat. Berarti tanda yang terjadi pada baginda Nabi akan terjadi pada Imam Al-Mahdi. Ketinggian ilmu yang ada pada Nabi akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Nabi itu dapat wahyu lebih sering sadar atau lagi tidur? Sadar. Maka Al-Mahdi dapat ilhamnya seringnya lagi sadar. Tapi sekarang ada yang digadang-gadang jadi Imam Mahdi pakai mimpi. Masa kita mau menggantungkan hidup kita pakai mimpi orang, Pak? Kita nggak kenal juga dia siapa. Udah keturunan Rasulullah belum tentu. Di hadis Abu Daud dikatakan bahwa ada keturunan Rasulullah tapi yang ngakunya salah. Dia bukan Mahdi, dia ngaku Mahdi. Hadis dari Abu Daud. Pakai ngaku di YouTube lagi ya. Masa Imam Mahdi ngaku di YouTube? Dan itu bukan satu dua, Pak. Banyak. Ini persoalan akhir zaman. Ini persoalan yang ditulis di Quran. Ilmu sa'ah itu di sisi Allah. Maka jangan main-main, jangan gantungkan nasib kita akhir zaman lewat mimpi seseorang yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu siapa. Ilmu apa yang ada pada diri Nabi? Nabi itu menjadi Nabi karena apa? Karena dia seorang insinyur, ya kan? Dia hafal kitab? Enggak. Ilmu apa yang ada di kalbu Nabi? Banyak ilmu di kalbu Nabi. Pertama, ilmu awalin, ilmu masa lalu. Jadi Nabi bisa cerita tentang masa lalu. Yang kedua, ilmu akhirin, ilmu masa depan. Ini Allah yang mengajarkan semua. Bukan berarti Nabi tahu alam gaib. Nabi dikasih tahu. Ilmu apa lagi? Banyak. Ini baru beberapa. Kemarin ada yang nanya di Kampar ya. Toha Yasin itu nama Rasul bukan? Iya. Toha Yasin. Tapi Toha Yasin itu Pak, itu ada di sir qalbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Quran itu sirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada orang-orang yang berkhidmah hari ini yang menghafalkan Quran, jangan berhenti pada hafalan, lanjutkan pada pemahaman. Ya. Ini tentang Imam Al-Mahdi. Dan ada yang penting di situ. Kata Al-Mahdi artinya diberi petunjuk. Benar? Yang diguidance oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tadi umur berapa? Dibedah 5, 6 atau 7 ya, wallahu a'lam mana yang tepat. Sama, pasti dulu Al-Mahdi itu waktu dia masih kecil dia dibedah juga dalam keadaan jaga, bukan lagi tidur. Kalau Mahdi palsu ya tidur. Itu Mahdi mimpi namanya ya. Nabi SAW Allah balutnya dengan sisi-sisi manusiawi. Nabi itu dagang, benar? Dagang ya? Sebelum dagang gembala kurma, gembala apa? Kurma gembala. Nanam kurma nanti pas di Madinah. Gembala kambing, domba. Itu kita sebut memerankan sisi manusiawi. Jadi kalau Yahudi lewat, masa Nabi akhir zaman gembala apa? Kambing, gak mungkin itu ditinggalin itu. Satu kali setelah beliau agak remaja, dibawalah oleh Abu Thalib. Kemana dibawa? Ke negeri Syam berdagang. Tapi di perjalanan ke Syam ada seorang pendeta terakhir yang masih meyakini Allah itu Esa, Nabi Isa itu Nabiullah, Ruhullah, bukan anak Allah. Namanya Bukhairah. Bukhairah ini hafal kitab suci Taurat dan Injil, dan dia yang khusus dihafalkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ciri-ciri Nabi akhir zaman. Salah satu yang dia hafal, bahwa seorang Nabi akhir zaman kemanapun dia ada awan di atasnya sehingga dia tidak berbayang. Jadi Nabi itu gak ada bayang-bayangnya kalau di bawah sinar matahari. Kenapa? Ada awan di atas. Ini bukan awan kinton ya. Malam tadi kita bahas awan kinton. Karena banyak anak muda pada paham Son Goku. Ya kartunnya anak-anak apa udah nonton ya. Sudah gak tahu. Kartun itu kartun.
Jadi dipersonifikasikan kalau di kartun itu ada sosok bisa menaklukkan awan. Cuma dia hanya menaklukkan satu awan. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa semua awan ditaklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukhairah melihat bertahun-tahun, adakah di antara kafilah yang lalu lewat, lalu lalang, yang ada awan di atas yang mengikuti. Sepanjang umurnya melihat tidak ada satupun kecuali kafilah Abu Thalib kali ini. Maka dia panggillah utusannya, muridnya, santrinya, panggil itu orang, siapa pemimpinnya, kita jamu makan. Dan jangan lewatkan satu orang pun. Akhirnya semua jadi jamu. Beliau keluar, dilihat awan tidak ada di atas tempat makan. Maka dipanggil Abu Thalib, Abu Thalib, adakah orang yang belum engkau ajak makan? Jawaban Abu Thalib, oh perasaan tidak ada. Bertanya lagi Bukhairah, pasti ada. Oh bingung Abu Thalib, ini orang mana ya? Akhirnya Abu Thalib bilang ada, tapi anak kecil, anak bawah. Anak bawah. Anak saya Muhammad. Abu Thalib menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya karena ponakannya yang ayahnya sudah meninggal, yaitu adiknya Abu Thalib sendiri. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad, dilihat waktu bergerak di atasnya ada awan. Langsung disidang itu Abu Thalib. Abu Thalib kamu sini. Disuruh semua orang keluar. Ya Abu Thalib, inna hazal ghulam nabiyyun. Ini bocah, anak ini bukan orang biasa, anak ini nabi. Berarti Bukhairah sudah tahu bahwa sosok Muhammad bin Abdullah sudah jadi nabi waktu masih kecil. Benar ya? Kejadiannya bisa itu? Sama. Yang tahu siapa? Bukhairah. Bukhairah itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka isi kolomnya, mungkin dia juga seorang nabi tapi tidak punya kerasulan, tidak punya risalah. Ini Bukhairah. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Thalib, tolong engkau sembunyikan, engkau jaga Muhammad. Kalau Yahudi tahu siapa dia, mereka akan membunuhnya. Maka Abu Thalib membungkus Nabi Muhammad dengan peran-peran manusia biasa seperti orang Arab biasa, sehingga tidak ketara kalau ini orang spesial. Cuma kalau mendekat kepada beliau spesial.